Halo semuanya, balik lagi bersama aku Arnold dari Koko Kodar. Nah, hari ini aku akan bahas satu soal yang menarik di soal TLX. Judulnya paduan suara. Itu ada di chapter brute force. Ya, langsung aja kita mulai. Teman-teman yang penasaran sama soalnya, boleh langsung buka link yang ada di deskripsi video ini ya. Oke, aku akan jelasin soalnya secara singkat. Oke, jadi kalau teman-teman yang udah baca soalnya mungkin udah paham ya maksud soalnya. Jadi kita ceritanya dikasih sejumlah bebek ya. Awalnya ada N buah, misalnya 8. Nah, masing-masing bebek ini ceritanya punya frekuensi suara nih. Yang pertama 26, 24, 22, dan seterusnya ya. Jadi ada 8 bebek. Nah, kemudian kita mau bagi jadi sejumlah kelompok. Misalnya di sini M ya, M-nya 3 contohnya. Atau mungkin aku pakai istilah yang sama kayak di soal biar nggak pusing. M itu banyak bebeknya, ada 8, dan banyak kelompoknya itu N. Banyak kelompok yang mau dibentuk. Gitu ya. Nah, sekarang yang harus kita cetak itu adalah berapa frekuensi batasan. Nah, apa sih frekuensi batasan di sini? Jadi di soal ini, frekuensi batasan itu adalah pembagian antara grup dengan grup lainnya. Maksudnya seperti ini. Misalnya, contoh deh kita punya bebek-bebek dan frekuensi ini gitu ya, yang udah diurutkan tentu saja. Terus kita bagi jadi 3 grup. Contohnya, kalau kita menetapkan batasan, misalnya batasannya 6 gitu. Nah, berarti semua bebek yang memiliki frekuensi di bawah 6 itu akan menjadi satu grup, misalkan yang ini gitu kan. Nah, ini berarti ada satu grup. Oke. Kemudian misalkan kita tetapkan batasan kedua, misalkan batasan kedua 11. Berarti bebek yang di bawah 11 tapi frekuensinya di atas 6 itu akan menjadi grup kedua. Dan sisanya yang belum dapat grup sama sekali itu akan jadi grup ketiga. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bebek ini terbagi menjadi 3 grup. Nah, tapi di soal ini kita mau membagi bebeknya itu menjadi kurang lebih sama rata. Maksudnya sama rata di sini apa? Jadi kalau misalnya di sini kita bisa lihat ini kan ada apa ya, jompang gitu ya. Grup yang ini isinya banyak banget, tapi yang ini isinya cuma satu gitu. Nah, kita mau membagi grup sehingga selisih antar grup itu maksimal satu. Jadi kalau kayak gini kan ada grup yang isinya satu, ini isinya 5. Nah, ini selisihnya 4 gitu. Nah, supaya grupnya pembagiannya sama rata, misalnya, oke, boleh aja nih kita bagi misalkan jadi seperti ini gitu ya. Ini ada kuning, grup pertama, terus misalkan ini grup kedua, ini grup ketiga misalkan. Nah, ini berarti pembagiannya valid gitu. Kenapa? Karena kita bisa lihat selisih antara grup ini maksimal satu dan banyak grupnya ada 3 gitu. Nah, dan di sini kita akan menentukan batasan-batasan yang harus kita tetapkan supaya grupnya itu terbagi seperti itu gitu. Misalnya kalau kita bagi seperti ini, berarti batasannya ada di ya bebas ya, misalkan di 5 untuk batasan pertama, dan kita bisa lihat grup yang pertama frekuensi bebeknya nggak ada yang melebihi 5. Nah, untuk grup kedua kita bisa tetapkan ya bebas ya, mau kita kasih 7 ya boleh-boleh aja karena kan ini isinya semuanya 5 ya. Tapi kita kasih 9 nggak masalah juga. Ngasih 10 juga nggak masalah gitu. Nah, karena kan yang penting kurang dari 10. Notice kalau misalkan sama dengan 10 dia akan masuk ke grup berikutnya gitu. Nah, ya itu definisi soalnya. Kemudian kita akan ngomong tentang idenya. Bagaimana kita nge-solve soal ini. Nah, eh, sekarang kita tahu banyak grup yang kita, misalkan tadi kita mau bagi jadi N grup, di sini N-nya 3 gitu ya. Nah, kita tahu banyak bebeknya ada berapa. Dan kita juga tahu bentuk banyak grup yang mau dibentuk ada berapa. Nah, berarti kita bisa lihat bahwa sebenarnya kita akan membagi bebek-bebek ini sedemikian sehingga ada grup yang lebih besar daripada grup yang lain. Lebih besar di sini maksudnya, contoh kalau di kasus ini, yang lebih besar isinya 3, yang lebih kecil isinya 2. Jadi kita bisa lihat pembagian yang valid, konfigurasi yang valid, itu akan selalu membagi jadi 2 grup, 2 jenis grup. Grup besar, sebut aja, dan grup kecil. Nah, di sini misalnya grup besarnya ada berapa? Oh, ada 2. Grup kecilnya ada berapa? Oh, ada 1 gitu. Nah, jadi kita akan melakukan seperti itu. Nah, sekarang gimana kita nge-solve problem ini gitu ya. Nah, kita bisa lihat bahwa kalau misalnya contohnya kita ada 8 gitu ya. Terus kita bagi jadi anggaplah kita mau bagi grup kecil semua dulu gitu. Berarti kan semuanya harus sama rata ya gitu kan. Nah, tapi ingat kita mau bagi jadi 3 grup gitu. Nah, gimana? 8 kan nggak bisa dibagi 3 ya. Kalau dibagi 3 kan nggak habis gitu. Jadi supaya apa namanya?
kita bisa bagi dengan valid, ya kita harus bagi jadi dua seperti ini. Karena kalau 3 kan nggak cukup bebeknya. Nah, tapi di sini kita bisa lihat, oh 2 bebek ini belum dapat grup gitu. Nah, pasti dia either dia masuk ke salah satu grup atau ke grup yang lain. Nah, dari observasi ini kita bisa menyimpulkan bahwa nantinya akan ada sejumlah sisa bebek yang mau nggak mau akan dimasukkan ke grup yang sudah terbentuk gitu. Nah, dalam hal ini, karena kita bicara tentang sisa pembagian, ini erat kaitannya dengan modulo gitu. Nah, jadi kita bisa lihat banyaknya grup besar ini itu adalah banyaknya bebek dibagi, banyaknya grup yang mau kita bentuk. Ya kan? Contohnya di sini, banyaknya bebek kan ada 8. Banyaknya grup yang mau kita bentuk tuh 3. Berarti sisanya berapa? Oh, sisanya 2. Berarti pasti besar, banyak grup besarnya ada 2. Nah, grup kecil ada berapa? Ya, simpel tinggal banyak grup yang kita butuhkan, kurangin banyaknya grup besar gitu. Nah, ini simpelnya ya. Oke, itu observasi pertama. Observasi berikutnya, bagaimana sekarang kita membagi gitu kan. Nah, kita akan melakukan seperti ini teman-teman. Kan kita tahu ya, oh grup besarnya itu ada 2, grup kecilnya ada 1. Berarti kita tahu dong, oh size dari grup besar, tadi ini kan banyak ya, banyak dari grup besarnya. Nah, size dari grup yang besar, yang ini, oke, ini pasti size-nya. Size itu maksudnya banyak anggota di dalam grup tersebut gitu. Nah, kita tahu bahwa size dari grup kecil itu pasti M dibagi N-nya. Banyak bebek yang ada dibagi banyak grup yang mau kita bentuk. Ya, ini tentu dibulatkan ke bawah. Misalnya, kalau ada 8 bebek dan kita mau bentuk jadi 3 grup, berarti masing-masing grup kecil pasti isinya 2, 2, 2. Nggak mungkin kalau isinya 3 kan. Karena kalau grup kecil isinya 3, berarti grup besarnya harus 4 gitu. Yang mana itu pasti melebihi banyak bebek yang tersedia. Nah, untuk itu, yang kecil ini pasti pembulatan ke bawah dari M dibagi N, dan grup besar ini pasti adalah grup kecil ditambah 1 gitu. Ya, contohnya seperti ini ya. Jadi kita bisa bikin rumus umumnya bahwa banyak grup besar yang akan kita bentuk itu adalah M di modulo N, sedangkan banyak grup kecil yang akan kita bentuk adalah N dikurangi grup besar. Sedangkan ukuran atau banyak anggota di dalam grup besar adalah grup kecil, ya banyak anggota dalam grup kecil ditambah 1, dan banyak anggota di dalam grup kecil adalah M dibagi N. Nah, dan kayak gitu kita bisa tahu nih teman-teman. Sekarang misalnya nih, contohnya kita mau masang batas pertama gitu. Nah, ada 2 opsi kan, antara kita mau bentuk grup besar atau grup kecil. Misalnya kita tahu, oh grup besarnya ada 2, yaudah kita bikin aja grup besar dulu. Oke, berarti kita isi 3 kan, karena kan tadi grup besar isinya ada 3. Nah, tapi kita bisa lihat di sini, oh ternyata nggak valid. Kenapa nggak valid? Karena kalau misalnya kita menetapkan batasan, misalkan nih batasannya 6 gitu, ya kan supaya 5 ini masuk ke grup pertama. Nah, kalau kita melakukan seperti ini, berarti yang ini semua otomatis akan masuk grup besar juga, yang mana kita nggak mau kan, karena tadi kan grup besar isinya cuma boleh 3 gitu. Nah, jadi satu pembagian atau satu penetapan batasan itu dikatakan tidak valid ketika saat kita menempatkan batasan tersebut, bebek yang tadinya harusnya masuk ke grup lain malah akan masuk ke grup yang di bawah batasan tersebut gitu. Contohnya dalam kasus kayak gini. Nah, jadi of course dari kalau kita nggak valid seperti ini, kita nggak bisa menetapkan grup besar di pembagian pertama. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita akan pakai oke, ini jadi grup kecil aja. Nah, di sini kita bisa netepin batasannya berapa? 5 gitu. Dan ini valid karena kan bebek yang muncul setelahnya itu punya frekuensi 5, ya kan? Nah, jadi di sini kita bisa menetapkan batasan pertama 5, dan kita sekarang mengurangi banyak grup kecil yang harus kita bentuk. Kenapa gitu? Karena kan tadi kita tahu ya, banyak grup kecil yang harus kita bentuk itu ada berapa? 1. Nah, berarti sekarang udah kebentuk 1 nih sejauh ini gitu. Nah, kita kurangin 1. Oke? Nah, setelah itu kita akan sampai di titik ini. Nah, notice di sini, perhatikan waktu kita menetapkan batasan pertama, kita bisa lihat nilainya itu adalah nilai terbesar di dalam grup ini ditambah 1. Kenapa? Karena kan kita mau bebek terbesar dalam satu grup itu lebih kecil dari batasannya. Jadi contohnya kalau punya frekuensi 4, ya batasannya bikin aja 5 gitu. Nah, sekarang di bebek yang nomor 3 ini, kita mau netepin lagi, mau bikin grup besar atau grup kecil ya. Nah,
tadi kita udah nggak bisa bikin grup kecil lagi, karena kan udah 0 ya grup kecilnya. Jadi sekarang mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus akan bikin grup besar di sini. Oke, aku bikin grup besar. Nah, batasannya berapa? Batasannya adalah bebek terbesar dalam grup ini ditambah 1. Berarti 6 ya. Ya, kita seragamin aja seperti itu. Nah, setelah itu banyak grup besar yang kita kurangi sekarang menjadi 1. Nah, notice di sini kita nggak perlu menetapkan batasan ketiga. Kenapa? Karena kita bisa lihat di soal ini juga yang diminta adalah kalau misalkan ada banyak grupnya itu 3 atau n, kita cukup bikin n-1 batasan. Oke. Jadi sampai sini sebenarnya problemnya udah solve gitu. Jadi kita akan bicara mengenai implementasinya nanti di part 2. Tapi kurang lebih idenya seperti ini. Nah, oke, untuk summarize idenya lagi, ayo kita bikin contoh soal lain, contoh kasus lain supaya kita bisa makin paham gimana ya caranya nge-solve kasus-kasus tersebut. Misalnya kita akan punya kasus-kasus yang seperti ini, misalkan ada 9 gitu ya, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ini nomor bebeknya ya, 9. Kemudian ini ada 5, nah, misalkan ini 7, kemudian ini katakanlah 8. Kemudian misalkan di sini berapa ya? 9. Kemudian mungkin di sini 10, 10, terus 13, 14 mungkin. Nah, katakanlah kita sekarang mau membagi menjadi berapa grup ya? Katakanlah bagi jadi 4 grup. Nah, seperti ini. Nah, berapa grup besarnya teman-teman? Oke, berarti banyak grup besarnya M modulo N. Banyak 9 modulo 4. Berarti grup besarnya ada 1. Banyak grup kecilnya ada berapa teman-teman? Ya, banyak grup yang dibutuhkan, kurangin grup besar. Berarti 3. Size dari grup kecil ada berapa? Grup besar dulu. Oh ya, grup kecil dulu deh. 9 dibagi 4. Berapa? 2. Sedangkan grup besar size-nya 3. Nah, sekarang kita bisa lihat pembagiannya seperti apa ya. Nah, kita lihat di sini. Oke, coba pembagian grup kecil. Misalnya, kita bagi grup kecil dulu. Oh, nggak valid, karena ini 7 ya. Jadi nggak bisa jadi grup kecil. Oke, kita bikin grup besar di sini, 3. Oke, berarti kita sekarang kurangi 1 ya, karena kan tadi kita udah bentuk 1 grup besar. Terus kita cek lagi, grup besar bisa nggak? Oh, nggak bisa ya, karena kan udah habis. Grup kecil, isinya berapa? Oh, 2. Valid nggak nih? Oh, valid. Valid itu ketika ini dan ini berbeda ya, karena kan kalau kita bisa menetapkan tadi batas pertama misalkan di 8, sekarang di sini batasan kedua di 10. Habis itu grup besar, bisa nggak? Oh, nggak bisa. Berarti mau nggak mau grup kecil. Oke, berarti di sini kita bikin grup kecil. Berapa batasannya? Batasannya adalah 10 plus 1, 11. Dan, oh, ternyata bisa. Berarti di sini cetaknya 8, 10, dan 11. Ya, kurang lebih seperti itu ide untuk penyelesaian soal ini. Teman-teman yang mau memikirkan dulu gimana ya cara implementasinya gitu ya. Nah, teman-teman boleh mencoba dulu attempt untuk soal ini dan kemudian bisa langsung submit di TLX-nya. Tapi kalau misalkan kalian bingung atau stuck, bingung gimana ya implementasinya, Kak, aku ngerti idenya, tapi kok kayaknya codingnya susah gitu. Nah, teman-teman boleh buka part 2 dari video ini. Nanti aku akan cantumin linknya di deskripsi. Oke? Sampai sini dulu. Sampai jumpa di part 2. Jangan lupa like dan subscribe channel Koko Coder. Sampai jumpa.